Iya, kalau saya bonceng kayak jalan-jalan di belakang Tommy sih. Jadi mereka sekalinya jalan-jalan itu mobil kah, motor kah, lagi itu setan, rem sedikit supaya tak kek bertelekan. Seperti itu. Jadi mulai hari ini, sampai adik-adik mahasiswa ini, kepada kita semua ini, ya kalau bisa hindari itu bonceng-bonceng karena tidak bagus gitu di tengah masyarakat. Anak mahasiswa DDI, kau bonceng-bonceng, laki dan perempuan yang buka muhrimnya, tidak bagus itu. Tidak bagus. Iya. Jangan apa? Jangan apa dulu. Panggil berceramah. Nanti ini juga kamu ada. Tapi itu Nabi sifatnya yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Kemanapun dimanapun dia berada, senantiasa dipercaya. Nah, seperti itu. Jangan sampai itu manusia tidak mempercayai kita lagi. Ya. Itu Nabi, dia adalah seorang pedagang, dia seorang miskin, tapi dia diberikan satu modal oleh seorang perempuan janda namanya Siti Khadijah. Dia untuk berdagang. Setelah sampai di tempat perdagangannya, sudah ada yang bujuk-bujuk raih dia. Tidak, Muhammad, kau masih naik saja itu harganya itu daganganmu. Kau dapat keuntungan yang banyak, tidak perlu kasih tahu itu juraganmu. Tapi Nabi tidak mau, karena dia memegang itu sifat amanah, sifat dapat dipercaya. Ya. Itulah sebabnya kita cinta, kita rindu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua kita ini, sebut-sebutlah namanya. Kalau disebutin namanya itu harus minimal ini 3 ada. Ini yang 3. Pertama disebut dulu pangkatnya. Saya tanya dulu. Kalau ada orang yang kita mau sebut, mana lebih mulia? Namanya disebut atau pangkatnya? Mana lebih mulia? Namanya yang disebut atau pangkatnya? Pangkatnya. Pangkatnya lebih mulia. Iya. Ketua STI DDI. Iya. Kalau ketua STI DDI tidak ketua disambut. Begitu. Tapi lebih mulia. Jadi begitu kita menyebut namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kita sebut adalah pangkatnya dulu. Nabiullah, Rasulullah. Nah, jadi tidak boleh langsung disebut Muhammad, tidak boleh. Karena ada juga nama Muhammad, apa tahu? Ada juga nama Muhammad begitu. Iya, tidak boleh. Banyak itu nama Muhammad. Tapi kalau kita sebut Rasulullah sebagai rasa cinta kita, iya, Nabiullah sebagai rasa cinta kita, maka tidak ada lain adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua kan? Siapa yang pernah di sini sebut nama orang tua? Tidak berani nih kok? Pasti tidak berani nih. Nama bapak tak di nama. Lampa juga. Oh kenapa? Kenapa tetap lanjut panjang? Iya. Ternyata jabatannya yang kita pangkat, dia kita sebut Tetang, Bapak, Aji, Ayah. Nah, begitu. Kenapa tadi Isra tidak disebut namanya? Langsung ketua BEM-nya. Iya. Ketua BEM-nya disebut karena lebih mudah itu ketua BEM-nya dibanding dengan namanya. Coba kalau ketemu. Iya. Saya ketemu Isra. Iya. Lalu dia sebut saya. Bahar. Halo, Assalamualaikum Bahar. Enggak tersinggung atau tidak? Tersinggung. Aku bilang Tommy, iya Isra. Kenapa? Tidak bagus sih. Tapi kalau dia bilang Ustaz, dari mana Ustaz? Iya. Saya
Iya. Baru kita berselawat di belakangnya. Dan begitu disebut Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kerinduan kita kepada Rasulullah. Makanya disuruh banyak berselawat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, itu cinta. Itu orang tua kita, masa kali itu orang tua dulu. Itu orang tua kita dulu, orang tidak ada punya sekolah. Saya orang tua tidak ada sekolahnya dulu. Tapi masih kecil-kecil kayak itu dari orang tua aku kan ada memang dan Rasulullah. Iya. Sampai begitu ajarkan itu nyanyian. Pada zaman dahulu kala, waktu zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Siapa namanya? Muhammad namanya. Makanya Siti Aminah Ammana. Bapaknya Abdullah Arif Nabi Tanah. Pematangannya Pasar Kalisa Madinah Pamantanganna. Setelah dewasa, kenapa nih? Diangkat menjadi nabi. Siapa yang angkat nih? Kutus lain? Oleh Allah yang kuasa. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Apa jariah ilinowana. Nah, jadi aku cinta kepada Rasulku. Iya, ikuti itu sifat-sifatnya. Sifatnya Nabi apa? Jujur. Jujur ini dua. Jujur kepada Allah dan jujur kepada sesama manusia. Jujur kepada Allah namanya siddiq, selalu berkata benar. Sami'na wa ata'na. Jujur kepada sesama manusia, amanah, dapat dipercaya. Kalau nggak tahu ini akan mendatangkan fitnah, dia tidak mau lakukan itu. Oh, ada berdua, sebab Allah itu tahu. Semut yang berjalan di atas batu besar di tengah malam yang sunyi, gelap gulita, Allah tahu ada semut di situ. Ada kehadirannya Allah. Apalagi kalau di sini di kampus berduaan, apalagi kalau di situ di jalan bergandengan tangan. Iya, bangsa sana direda dan lekat. Di rumah orang tak kejatuh dan lekat. Nah, tahu ki Allah lagi. Kau itu tidak bisa dipercaya. Situ. Nabi jangan sampai kita tidak amalkan itu tadi nyanyian itu. Pada zaman dahulu. Kenapa harus nonton sekarang ini? Tidak bagus, tidak mau ini nyanyian. Tuh hamil duluan. Alah, apa itu? Di kaca-kaca. Terlalu panjang jangan, terlalu pendek jangan. Apa itu? Nah, sekarang ini anak-anakku semua ini sebagai mahasiswa DKI ini harusnya berada di tengah-tengah masyarakat dan bawa ini dua misi. Siddiq dan amanah. Siddiqnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Apa diperintahkan Allah, maka lakukan.
Di saat azan mulai berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hati sudah mengatakan, saya akan tinggalkan ini tempat, saya akan tinggalkan ini pekerjaan, dan aku akan menghadap kepada Tuhan. Ya tidak boleh main-main. Nah, begitu. Itu namanya sami'na wa ata'na. Itu Nabi Musa. Waktu dikejar oleh Nabi Ibrahim oleh Raja Fir'aun laknatullah. Pada saat dia sudah terjebak di laut, itu Nabi Musa alaihissalam. Pada saat dia sudah terjebak di laut, tidak bisa lagi. Tidak ada lagi tempat. Fir'aun di belakang bersama dengan rombongannya membawa pedang. Di depannya ini adalah laut yang menantang, laut dalam yang menantang. Mati dua-duanya. Tapi Allah mengatakan, hai Musa, pukulkan itu tongkatmu. Tidak berpikir panjang Nabi Musa. Dia pukulkan itu tongkatnya ke laut itu, ternyata menjadi jalanan, membelah itu lautan. Itu namanya sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku laksanakan. Tidak perlu lagi bertanya. Mungkin disuruh perintah sambayangnya. Kenapa disuruh di puasa? Ya, jadi dua ini. Ya. Kemudian sifat Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah cerdas. Cerdas. Cerdas juga ini dibagi dua. Yang pertama, tabligh. Apa itu tabligh? Mahasiswa. Apa itu tabligh? Kan Siddiq berkata benar. Amanah dapat dipercaya. Tabligh? Hah? Enggak pernah loyo. Apa arti tabligh? Menyampaikan. Apa jawab tabligh? Tabligh itu menyampaikan. Iya. Jadi cerdas, orang yang bisa menyampaikan itu adalah orang cerdas. Makanya anakku semua ini, para mahasiswa ini memberanikan dirinya untuk kuliah di DDI ini karena kita mau cerdas. Tidak ada orang yang hebat itu orang yang tidak cerdas. Makanya Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang yang cerdas. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya itu orang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Saya tanya dulu. Saya tanya nanti semuanya. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama. Kenapa loyo? Samakah orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Tidak. Samakah gayanya sarjana dengan non sarjana? Tidak. Sama cara bicaranya orang yang punya pendidikan, punya ilmu dengan orang yang tidak punya pendidikan? Tidak. Martabatnya saja berbeda. Iya. Ada ini yang cewek-cewek semua ini, Anda terlanjur kuliah di sini di DDI. Terlanjur kuliah di DDI. Saya yakin insya Allah tidak ada mimpi goyang-goyang. Ya, kenapa Allah mengangkat derajat itu? Saya yakin insya Allah tidak ada yang berjumpaan lo kaboyaki, karena yang berkeloboya deh. Iya, berarti juga disuruh diri malu. Nah, ada nih. Tidak tahu nih. Kenapa dia merasa segan? Karena memang Allah yang memisahkan. Kau itu bukan lagi jodohnya, karena dia sudah terangkat derajatnya melalui dengan ilmu. Makanya sifatnya Nabi yang ketiga itu adalah tabligh, artinya menyampaikan. Dan dia menyampaikan itu harus cerdas. Anakku semua ini takutnya berkali-kali terlanjur punya ilmu, maka jangan disimpan itu ilmunya, sampaikan. Jadilah orang yang penyampai, jadilah orang yang akan menjadi ujung tombak di tengah-tengah masyarakat. Nah, begitu. Itu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Iya, tabligh. Iya. Yang cerdas yang ketiga adalah, yang keempat adalah yaitu fatona. Iya. Fatona. Apa artinya fatona? Woi. Apa artinya fatona? Fatona itu cerdas. Iya.
Jadi tadi kalau dia cerdas dalam menyampaikan, yang kedua adalah cerdas untuk menyikapi ini hidup. Begitu. Oh kita oke. Saya ketua STI DDI-ku kalau pagi-pagi suka minum kopi. Kalau ada di kantor, bikinkan kopi. Nah itu namanya cerdas melihat situasi. Oh Ustaz Arwin nasukai kalau songkol dajangan. Yang ngapain songkol dajangan saya. Begitu. Itu namanya cerdas melihat situasi. Nabi cerdas melihat situasi. Nah, makanya kita ini anak semua ini, kita semua ini memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar memperingati, melainkan kita akan meniru, kita akan mencontoh dan kita akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah dan akan berhenti tidak melakukan lagi apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti salawat tadi. Jadi itu salawat itu bagus sih kalau dibilang itu mahasiswa DDI, alumni DDI, ada ciri khasnya. Apa ciri khasnya? Setiap yang mendengarkan namanya Nabi disebut atau dia yang menyebut namanya itu Nabi, selalu diakutkan ini tiga. Ya, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatnya dia tidak pernah lupa. Tahu tidak? Tahu tidak? Itu sholat. Siapa yang diwajibkan sholat? Siapa yang diwajibkan di sholat? Sholat waktu. Kita semua umat Islam. Tidak. Puasa. Siapa yang diwajibkan? Kita semua umat Islam. Haji kita semua. Tapi ini salawat kepada Nabi Muhammad, Allah berselawat. Para malaikat berselawat, para nabi-nabi berselawat. Kita semua diwajibkan berselawat. Sampai bisa baca dalam itu ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, para nabi-nabi bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, doakanlah, selamatkanlah ke Rasulullah dengan sebaik-baik salawatmu itu. Nah, jadi begitu. Jangan rasa rindu kita ini, karena Rasulullah sendiri rindu pada kita. Jadi bukan sekadar rindu, bukan ditandai yang sokol ini sokol ini simbol-simbol. Iya, simbol pengorbanan. Rela berkorban untuk Rasulullah. Selebihnya itu tidak ada. Yang kita mau adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah. Kalau aku rindu kepada Rasulku, rinduku kepada Rasulku ditandai dengan melakukan atau mengikuti sifat-sifatnya itu Nabi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Itu sifat-sifatnya Nabi itu di situ di ayat Al-Fatihah ayat 29 ada 5 di situ. Asyidda'u 'alal kuffar. Tidak mau main-main dengan kekafiran. Ruhamaun bainahum. Kalau dia tahu bahwa aku ini bersaudara, maka dia memupuk persaudaraannya itu. Ya. Ruhamaun bainahum. Kemudian yang ketiga, tarahum ruk'an sujadahu. Apa ya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhamaun bainahum, tarahum ruk'an sujadah. Iya, dia seragam rukuk dan sujud di hadapan Allah yang kita bicarakan tadi. Ya batakuna fadlan minallahi wa ridwana. Dia mencari rezeki Allah, tapi rezeki yang dia cari adalah nanti yang diridhai. Anakku semua ini, kalau kita miliki sifatnya Nabi, pada saat ada nanti jalannya untuk mendapatkan rezeki, pasti kita akan memilah dan memilih. Ini halal, ini haram, bahwa ini yang haram ini saya ambil. Ini boleh, ini dilarang, ini yang diperbolehkan yang saya ambil. Ini riba, ini bagus, baik. Ini yang baik saya ambil, ini yang riba saya tidak mau ambil. Kenapa? Karena kita dapat memiliki sifatnya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir sifatnya Nabi, yaitu rahmah bainahum tarahum ruk'an sujada yabatakuna fadlan minallahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min
min athar sujud. Tampak pada mukanya itu bekas sujudnya. Apa yang dimaksud tampak pada mukanya bekas sujudnya? Ya, haruskah ada tanda-tandanya di sini hitam jidatnya? Kalau ada saudara itu hitam jidatnya, alhamdulillah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Maksudnya apa? Tampak pada mukanya itu bekas sujudnya, artinya sudah sesuai antara ibadahnya kepada Allah dengan amalannya kepada sesama manusia. Di dalam masjid dia khusyuk, di luar masjid dia jaga dirinya dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajin sembahyang, hingga sulit masih dari sendal kan? Nah, bukan itu yang dimaksud. Rajin sembahyang, enggak pernah ajarai. Lebih kayaknya kita tahu habis nanti di bawah. Iya, entah kita tua berita abangnya, dua yang turun, dua berdua. Yang satu bilang, ni kau tengok mulai, jangan pak ni kau tidak minta kau tawa anunya, kubinya. Makanya paling keren. Mana apa mana ya? Betul tak si Tokyo. Iya, minta saya dulu minta keren, satu bar, satu buku, satu paku, satu palu mas, satu batang om. Yang satunya bilang, iya, ambil pak kau. Iya, ambil ni. Begitu. Jadi kalau dia sadar bahwa ini adalah tampak pada mukanya bekas sujudnya, sesuai antara ibadahnya kepada Tuhannya dan muamalahnya terhadap sesama manusia. Jadi kata kuncinya adalah aku rindu kepada Rasul. Aku cinta kepada Rasulku, berarti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi, berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini, cinta ikhlasmu pada umatmu, bagaikan cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul. Nah, jadi kerinduan ini bukan sekedar songkolo, bukan sekedar telur, seraka, tapi kerinduan ini istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan istiqamah untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian cara singkat ini. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan Maulid kita hari ini menjadi suatu kegiatan yang mulia, bahkan insyaallah membawa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Tuhan, di siang hari ini kami hamba di segenap sivitas akademik DDI dakwah oleh Irsyad Kabupaten Depok untuk melaksanakan peringatan Maulid kepada Nabi yang suci, Nabi yang mulia, Nabi yang akan kagum. Jadikanlah kegiatan Maulid kami menjadi kegiatan yang mempunyai barokah dan membawa pahala untuk kami semua, bahkan membawa berkah untuk kampus DDI jadi Bogor yang kami cintai. Ya Allah ya Tuhan, kepada kami semua yang hadir di tempat ini, kuatkan iman kami, kuatkan jasmani kami, kuatkan tekad kami, kuatkan ibadah kami untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang lemah. Jangan biarkan kami menjadi orang yang lemah iman, lemah agama, lemah jasad ini, bahkan bersifat lemah dalam beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya harapan kami Allah, Tuhan kami Allah, segalanya kami persembahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhanlah barakahmu di kampung kami, di daerah kami, di kampus kami, di negara kami, bahkan kepada agama kami, supaya kami menjadi makhlukmu yang mulia di sisi
kami mendapatkan kebahagiaan dunia dan insya Allah mendapatkan bahagia karena berdalam di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu akad